Halo, Mulkin Sadra Al-Muntazar Asekku, Makuliaka di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Televisi dan Film, Angkatan 2018. Assalamualaikum rekan, Nan Lon Pidia, Lon kuliah bak jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2018. Halo semua, mat pagi, siang, sore, malam, semua warga bersih cerita. Kenalin, Ae Rafa dari Jakarta. Ae mahasiswi Fikom Unpad 2020, program studi Hubungan Masyarakat. Horas, aku Margo Ardela Oktaviani Simbolon, sian jurusan Ilmu Ekonomi, Angkatan 2010 walu. Nama den Taufik Ilman dari Angkatan 2008 Baleh, jurusan Teknik Geologi. Jadi aku asli dari suku Batak. Aku berasal dari suku Aceh. Suku gua Minangkabau. Gue dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Ae berasal dari suku Betawi. Rutinitas ataupun kebiasaan warga Betawi itu banyak banget, tapi dua diantaranya yaitu ngoret dan nyorok. Ngoret adalah kebudayaan atau rutinitas warga Betawi untuk membersihkan makam sepuh atau leluhur menjelang hari raya. Jadi biasanya saat bulan Ramadan ataupun hari raya itu warga Betawi bisa sampai 3 hingga 5 kali mengunjungi makam sepuh atau leluhurnya. Untuk menyambut Ramadan, membersihkan menjelang hari raya dan hari raya itu sendiri. Lalu yang kedua ada nganter. Nganter itu nama lainnya adalah nyorok. Biasanya warga Betawi itu punya kebiasaan mengantar makanan, sembako, atau hampers lebaran wajib ke tetangga maupun kerabat dekatnya. Sebenarnya kalau rutinitas nggak ada sih yang bersama aja dengan suku-suku lainnya. Yang biasa dilakuin sama orang Batak itu ada namanya mandokata. Jadi mandokata ini biasanya dilakuin waktu jam 12 malam di malam pergantian tahun baru. Jadi di situ tuh keluarga pada kumpul. Jadi acaranya itu kayak ada doa, ucapan syukur, terus ada yang minta maaf. Dan biasanya kayak di mandokata ini, di acaranya ini pasti ada yang bakalan nangis gitu. Setahu gue sih nggak ada bener-bener rutinitas yang dilakuin setiap harinya gitu. Kayak dari dulu juga keluarga nggak pernah melakukan suatu kegiatan atau suatu tradisi atau adat tertentu yang dilakukan setiap harinya. Rutinitas yang paling populer pasti itu ngopi ya kalau di sini, karena hampir seluruh masyarakat Aceh itu hobinya ngopi dari pagi, siang, malam di warung kopi, terutama untuk laki-laki. Terus kita juga masih ada rutinitas yang sangat aktif diselenggarakan hingga sekarang, yaitu namanya tari pukat atau menjala ikan dalam skala besar. Nah ini biasanya diselenggarakan oleh para penduduk pesisir ataupun nelayan-nelayan dari Aceh. Dan sampai-sampai nih ada dibikin tariannya, namanya tari pukat. Hal unik yang terdapat di suku Aceh. Yang pertama itu adalah pesijuk. Nah, pesijuk ini adalah prosesi adat pada kegiatan tertentu, yang dimana kegiatan itu banyak banget. Ada pesijuk masuk rumah baru, mobil baru, motor baru, lulus sekolah, merantau, naik jabatan, nikahan, dan semacamnya. Dan masih banyak lagi pokoknya. Terus orang-orang sini tuh pada beranggapan dengan membuat pesijuk itu akan memberikan keberuntungan. Dan yang kedua adalah megang. Nah, megang ini sendiri adalah ketika menjelang Ramadan, pasti masyarakat Aceh bakal ke pasar untuk membeli daging sapi, ya biar dimasak di rumah. Terus nanti makan bersama dengan keluarga, dan beberapa juga dibagikan kepada tetangga, saudara, anak-anak yatim, dan lain-lainnya lagi gitu. Dengan tujuan untuk mempererat lagi tali silaturahmi. Mungkin ada dua hal yang menurut gue menarik dari suku gue yang sepanjang ini gue tahu ya. Yang pertama itu adalah perpindahan rumah. Di Bugis sana rumahnya kan itu kayak rumah kayu panggung gitu ya. Dan kalau misalkan si pemilik rumah ingin pindah ke tempat yang lainnya, itu satu kampung itu bergotong royong untuk memindahkan rumahnya, the whole rumah gitu, diangkat secara bareng-bareng, bergotong royong untuk dipindahkan. Bener-bener kayak diangkat gitu rumahnya, karena itu rumah kayu dan konstruksinya juga nggak permanen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bugis dan juga Makassar itu ada namanya uang panai kalau di pernikahan.
di mana pihak laki-laki harus mempersiapkan sejumlah uang dalam tanda petik untuk membeli perempuan dari pihak keluarga perempuan gitu. Dan uniknya uangnya akan terus naik jumlahnya kalau misalkan si perempuannya itu pertama mempunyai kedudukan, mempunyai status sosial tinggi, dan punya pendidikan yang tinggi juga dan lain sebagainya. Dan ya itu tadi, harganya akan bakal naik gitu. Hal unik yang cuma bisa ditemuin di kebudayaan suku Betawi dan gak akan ada ditemukan di suku lain adalah tradisi palang pintu. Dimana dalam tradisi tersebut, pihak wanita maupun pihak pria dari masing-masing calon mempelai saat upacara pernikahan adat akan mengadu jagoan silat yang dibawa dari masing-masing keluarga tersebut. Dan ketika pesilat dari pihak perempuan kalah, maka pihak dari keluarga laki-laki baru boleh menikahkan pihak perempuan tersebut. Selain itu, yang kedua ada tanjidor dan ondel-ondel. Diyakini tanjidor adalah alat musik khas Betawi dari zaman penjajahan loh. Yang kedua adalah ondel-ondel, sebuah boneka besar khas Betawi yang selalu ada di setiap acara adat Betawi. Hal unik dari orang Batak menurut aku itu ada namanya Marta Rombo. Jadi sebenarnya kompleks sih bahasan Marta Rombo ini karena emang rumit juga. Tapi setahu aku Marta Rombo itu artinya kayak tradisi komunikasi orang Batak kalau ketemu sama orang Batak juga. Kan suku Batak itu punya banyak marga. Jadi biasanya orang Batak udah rata-rata ya ngerti sila-sila marganya, klasifikasi marga masuk kemana, nomor urut, terus kampung halamannya asalnya dari mana. Jadi kalau orang Batak, kalau kenalan sama orang Batak juga, itu pasti bakalan nanya marga apa, baru apa gitu. Terus bakalan dikaitkan atau dihubungkan sama marganya sendiri. Contohnya ya, aku kan Boru Simbolon. Jadi itu masuk ke Pemparan Raja Nai Ambaton. Jadi Pemparan Raja Nai Ambaton itu biasanya dikenal sebagai Parna. Itu ada kumpulan banyak marga juga. Yang aku tahu itu sih sampai 64 marga. Jadi contohnya kalau aku kenalan sama marga Simarmata, jadi aku sama marga Simarmata itu dianggap sebagai saudara atau memang udah kekeluargaan. Karena Simarmata itu juga masuk ke dalam Parna. Jadi kalau sama Parna itu, marga-marga Parna itu nggak boleh nikah karena emang udah dianggap keluarga. Kalau hal unik dari suku lain kayaknya kalau di Minangkabau tuh ada istilah pas pesta perkawinan tuh badulang. Badulang tuh kayak lo bawa makanan yang para ibu-ibu biasanya bawa makanan di atas kepala untuk pergi ke pesta perkawinan. Terus satu lagi tuh ada istilahnya namanya menjapui marapulai atau bahasa Indonesianya mungkin menjemput pengantin pria gitu. Jadi kayak si pengantin cewek datang ke rumah pengantin cowok bareng-bareng dengan keluarga besarnya untuk menjemput si pengantin cowok pergi ke rumah si cewek gitu. Itu halnya umum dan sangat dilakukan sih biasanya di pesta perkawinan di Minangkabau. Kalau makanan yang paling khas di Minangkabau itu kalian mungkin udah pada tahu ya, namanya rendang. Ya rendang cara buatnya kayak daging, olahan daging, ntar dimasukin dicampur dengan bahan-bahan lainnya, pakai santan juga sampai bentuknya itu berubah ke coklatan gitu loh. Nah jadi agak gelap gitu kan, itu rendang. Kalau minuman yang paling khas di Minangkabau itu namanya kawadaun. Kawadaun itu terbuat dari daun kopi, jadi daun kopi itu diseduh, direbus sampai mendapatkan ekstrak airnya. Ntar airnya itu yang disebut dengan air kawadaun tadi, atau enggak bisa juga dicampur dengan susu, itu biasanya jadi lebih enak. Wah, kalau kita ngomongin makanan dan minuman khas Betawi pastinya banyak banget. Dan bahkan beberapa makanan dan minuman Betawi sekarang itu sudah terakulturasi dan banyak ditemukan di daerah lain loh. Contohnya, nasi uduk dan nasi kuning. Dimana di Jakarta, nasi uduk dan nasi kuning itu sudah seperti menu sarapan utama. Banyak banget para pedagang yang setiap paginya berjualan nasi uduk dan nasi kuning. Selanjutnya yang kedua, ada ketoprak dan laksa. Di sana kita bisa menemukan komponen utamanya adalah lontong. Yang ketiga ada kerak telur, biasa ditemukan di festival kebudayaan Betawi dengan berbahan dasar telur yang di atasnya diberi serundeng. Kalau ngomongin dessert atau minuman, kita bisa juga menemukan putu mayang ataupun selendang mayang dari Betawi. Kuah utamanya adalah santan dan juga gula merah. Yang terakhir ada bir peletok.
Bir peletok itu adalah minuman khas Betawi yang bisa disajikan baik hangat maupun dingin, berbahan dasar kayu manis dan juga secang. Makanan favorit orang-orang Aceh yang pastinya itu kuah belangong ya. Dia itu isinya daging kambing dan dilengkapi dengan nangka dan pisang. Terus pembuatannya juga sangat unik karena dia langsung dimasak di panci yang besar atau bahasa Acehnya adalah belangong. Sehingga itu adalah asal-usul dari kata kuah belangong. Terus kalau untuk minumannya yang paling favorit adalah kopi sangar. Nah, ini bisa dibuat melalui biji kopi gayo ataupun ule kering dan dibuat dengan cara disaring terus ditambah lagi dengan susu kental manis. Rasanya enak banget apalagi kalau dingin. Kalau makanan khas orang Batak itu yang pertama itu ada naniura. Jadi kalau naniura itu terbuat dari ikan mas yang diolah pakai bumbu khas orang Batak. Jadi kalau naniura itu dikenal kayak sashiminya orang Batak karena emang ikan mas mentah yang diolah gitu. Terus ada namanya saksang. Jadi saksang itu daging babi cincang yang biasanya dimasak pakai bumbu khas orang Batak juga. Terus biasanya itu bakalan disajikan waktu ada acara-acara adat. Terus kalau minuman khas dari orang Batak itu ada namanya tuak. Tuak itu minuman keras dari suku Batak yang itu hasil fermentasi dari nira. Di suku gue sendiri itu ada namanya kue barongko, dan kue ini gue suka banget. Biasanya dimasak kalau misalkan lagi hari lebaran atau hari-hari istimewa pernikahan dan lain sebagainya. Itu terbuat dari pisang yang gue nggak tahu sih sebenarnya cara buatnya gimana, tapi gue kalau lihat itu dibuat dari pisang dan dihancurin gitu dan dibuat kayak segi panjang gitu, bukan segi panjang, segitiga terus panjang gitu, dan itu rasanya manis dan enak. Satu kata untuk suku-suku lain, unik. Kalau misalkan boleh ditambah satu lagi ya beragam, especially kita di Indonesia. Beragam. Satu kata buat suku-suku lain, menakjubkan. Kita sebagai anak yang beradab, kalau dibilangin orang tua tuh gak boleh ndablek, kalau ngomong gak boleh asal jeplak. Satu kata buat suku-suku lainnya, horas.